Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kamalu quwwatihi al-badaniyati sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan kekuatannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik, secara badaniyah. Jama'allahu ta'ala li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina syaja'atil qalbi wa quwwatil badan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan bagi junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara kegagahan hati dan kekuatan badan. Wa hadza huwal kamalu fir rujulati, dan inilah kesempurnaan di kejantanan, kelaki-lakian. Faqad rawa Ibnu Sa'idin wa Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi wa Abu Nu'aimin wal Bukhari wal lafdhu lahu, sungguh telah meriwayatkan Imam Ibnu Sa'ad dan Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam Abu Nu'aim dan Al-Imam Al-Bukhari. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya adalah lafadz milik Imam Bukhari. An Sayyidina Jabirin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, inna kunna yaumal khandaqi nahfiru, sungguhnya kami telah berada pada hari perang Khandaq, perang Parit di Madinah Al-Munawwarah. Atas masukan dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada berita bahwa musuh-musuh dari Makkah yang mengajak kerajaan-kerajaan luar untuk bersekutu menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam di Madinah Al-Munawwarah, termasuk Yahudi-Yahudi Madinah yang diajak oleh kaum kafir-kafir Quraisy. Lalu Rasulullah SAW musyawarah, lalu Sayyidina Salman mengusulkan agar permanen bikin benteng. Kalau bikin benteng, seluruh wilayah kota Madinah harus mengadakan barang, dan tentunya modalnya juga besar. Tapi yang diusulkan adalah bikin parit. Jadi seputar wilayah Madinah semuanya dikeliling dengan parit agar kuda-kuda musuh tidak bisa loncat. Ya, jadi pasukan muslimin bisa menghadang di sebelah sini, mereka kesusahan lewat nantinya, ya, karena harus lewat parit, turun ke bawah kan gampang mengalahkannya. Kalau mereka bawa pasukan kuda nggak akan bisa lewat, dan itu bisa dijalani tahap demi tahap, bikin parit, gitu kan, ya, agar perempuan dan anak-anak di Madinah juga aman. Ya. Lalu diterima usulan Sayyidina Salman Al-Farisi, lalu bikin parit Khandaq. Kata Sayyidina Jabir, nahfiru, pada hari perang Khandaq itu kami menggali Khandaq, menggali parit.
Fa'uridat kidyatun syadidatun, lalu diperlihatkan kelihatan ada batu besar, batu yang sangat keras sekali. Batu besar, kidyah itu batu besar yang sangat keras sekali. Maksudnya syadidah itu sangat keras sekali. Faja'un Nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat mendatangi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulu, lalu mereka berkata, hadhihi kidyatun uridat fil khandaq. Ya Rasulullah, ini ada batu besar ya yang nampak di parit. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana nazil. Saya yang turun, kata Nabi. Saya yang turun. Tsumma, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, wa batnuhu ma'subun bihajarin, sementara perut beliau diikat dengan kain dengan batu di dalamnya, bihajarin, dengan batu di dalamnya, diganjel dengan batu. Wa labithna thalathata ayyamin la nadzuqu dhawaqa, dan kami 3 hari ya, 3 hari tidak mencicipi apapun makanan, ya, tidak mencicipi apapun makanan. Dhawaqa yang ada rasa itu, tidak mencicipi apapun makanan artinya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan, ya, Masya Allah, selama 3 hari 3 malam gak kemasukin makanan. Masya Allah. Akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil martil. Fadaraba bil kidyati, lalu Rasulullah SAW memukulkan martil tersebut pada batu besar tersebut. Fa'ada kathiban uhila, maka batu tersebut kembali hancur, berkeping-keping menjadi koral, kolar yang mengalir, uhila yang digerakkan itu yang mengalir. Burusut cekurang itu kathiban uhila. Dalam Quran ada kathiban mahila, ya, dari hala. Hadhil kidyatu, batu besar ini, fassaratha riwayatun ukhra, riwayat-riwayat lain telah menafsirkan batu besar itu, ya, bi annaha sakhratun, sesungguhnya batu besar itu, kidyah itu adalah sokhrah, yaitu batu besar. Kama annatil riwayatil ukhra bayanat annahum lam yadhhabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an ajazu an izalatiha wa takassarat fiha ma'awiluhum. Seperti mana sesungguhnya riwayat-riwayat lain telah menjelaskan, sesungguhnya mereka para sahabat tidak berangkat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah mereka tidak mampu menghilangkan batu tersebut dari parit, dan setelah pecah itu martil-martil mereka, setelah pecah martil-martil mereka itu, insyaallah. Masya Allah. Wa banatil riwayat aydan, dan nampak
jelas riwayat-riwayat itu riwayat-riwayat lagi an-darabati allati kanat minhu sallallahu alaihi wasallam fi tilka sakhrati thalathan faqat. Sesungguhnya pukulan-pukulan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kangjeng Nabi di batu tersebut 3 kali saja, 3 kali pukulan. Allah. Masya Allah. Walladhi yabharu, dan perkara yang bersinar, itu perkara min kuwatihi, dari kekuatannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipukul keluar cahaya. Pukul 1 kali keluar cahaya, pukul kedua kali keluar cahaya, pukul ketiga kali keluar cahaya, hancur. Anna sakhrata, sesungguhnya batu tersebut lam tatahammal minhu aktsara min 3 darabatin. Bahwa sesungguhnya batu besar tersebut tidak mampu menanggung pukulan dari Kangjeng Nabi SAW yang lebih daripada 3 pukulan. Waqad kallat sawa'idu ashabihi radhiyallahu anhum min kathrati ma hawaluhu fiha. Sembari telah tumpul kekuatan tangan-tangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dari banyaknya usahanya para sahabat dalam batu tersebut. Hadhihi quwwatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekuatan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat semua sudah tidak mampu. Para sahabat sudah bergantian memukul batu tersebut, sudah tidak ada yang mampu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan Rasul tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam, dalam keadaan perutnya diikat, diganjel dengan batu. Masya Allah, hanya 3 kali Rasulullah memukul langsung hancur menjadi kerikil-kerikil. Dan dalam riwayat lain disebutkan ketika mengeluarkan cahaya, sahabat dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah takbir, memberi kabar gembira kepada para sahabat akan kemenangan di kemudian hari dan akan sampainya agama Islam ke negara-negara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Allah wa huwa ma'subul batni minal ju'i. Sembari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diikat perutnya saking laparnya. Wa madha alaihi 3 ayamin lam yadhuq ta'ama. Yang telah lewat kepada Nabi 3 hari dalam keadaan Nabi tidak mencicipi makanan apapun. Wa ma'rufun, dan sudah ma'ruf, sudah maklum, ma yuhdithuhul ju'ul mutlaqu min ad-dha'fi wal huzali fil badani. Ya sudah maklum ya apa yang diakibatkan oleh lapar secara umum ya, yaitu kelemahan dan kekurusan pada badan. Fama baluka bil ju'i syadid. Ya, coba bagaimana menurutmu dengan lapar yang amat, alladzi kana min adamil akli ayyaman salasatan, yang mana beliau
tanpa makan selama 3 hari. Walau kana ghairu ja'in kanat quwwatuhu fawqa hadza bikatsir min ghairi syakk. Dan kalau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada tidak dalam keadaan lapar, ya, maka tentu kekuatan beliau lebih dari itu, pasti tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat. Wa ayu quwwatin hadhihi, kekuatan apa ini? Allati tazidu katsiran amma sami'tu, yang bisa melebihi semua orang, banyak orang tentang apa yang aku dengar, atau amma sami'ta, tentang apa yang kamu dengar. Wa akhraja Abu Nu'aim wal Baihaqi min turukin wal lafdhu lil Baihaqi, dan Imam Abu Nu'aim telah mengeluarkan hadis, begitu pula Imam Baihaqi dari banyak torik, banyak jalan, dan lafadznya lafadz Imam Baihaqi. Min toriki Ishaq bin Yasar, daripada jalan Imam Ishaq bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Rukanati bin Abdi Yazid, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Rukanah bin Abdi Yazid sebelum Islam. Nih, Sayyidina Rukanah bin Abdi Yazid, beliau ini adalah orang Arab yang masyhur, jago kuat, ya, badannya kekar, kekuatannya tidak ada yang mengalahkan, gak ada yang memalahkan ya Rukanah, siapapun. Kalau Seredan ngadu tenaga kan, gak ada yang bisa mengalahkan Rukanah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bicara kepada Rukanah bin Abdi Yazid, kata Rasulullah sallam, aslim Rukanah, kamu harus Islam. Faqala, lalu Rukanah berkata, lau a'lamu annama taqulu haqqan nafa'atu, kalau saya tahu bahwa apa yang kau ucapkan itu benar, pasti saya lakukan. Artinya pasti saya Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, wa kana Rukanah min asyadin nasi, dan Rukanah terbukti adalah orang yang paling paling keras. Ara'aituka in suratuka ta'lamu anna dzalika haq. Begini Rukanah, kalau saja menurutmu nih, coba, kalau saya, kata Rasulullah SAW, bisa nyeret kamu, ya, mengalahkan tenagamu, kamu tahu bahwa itu adalah benar? Kata Rasulullah SAW, qala na'am. Kata Rukanah, ya pasti, ya. Karena Rukanah tidak pernah ada yang mengalahkan siapapun. Rasulullah menampakkan kebenarannya kenabian beliau dengan cara mengalahkan Rukanah. Waqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri, Rukanah berdiri, lalu ngadu tenaga. Begitu ngadu tenaga langsung, saat itu Rukanah terpental kan ke tanah. Sara'ahu, Rasulullah mengalahkannya. Faqala lahu, lalu kata Rukanah kepada Nabi, ya Muhammad, coba ulangi lagi wahai Muhammad. Fa'adalahu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengulangi lagi. Fa'akhudahu thaniyah, wasara'ahu ala ardi, lalu kedua kalinya Rasulullah SAW mengalahkannya lagi, mentalkannya lagi di atas tanah, tercungkel lagi itu kan, terbanting lagi itu Rukanah di atas tanah.
Masalah fantalaqa Rukanah wa huwa yaqul, lalu Rukanah dia pergi sambil berkata, hadza sihrun, ini sihir, lam ara mithla hadza sihran qat, yang mana saya belum pernah melihat sihir seperti ini. Kan? Wallahi ma malaktu min nafsi syai'an. Demi Allah Muhammad, saya tidak menguasai diri saya sedikit pun hina wada'ta janbi, ketika engkau menjatuhkan gitu kan, menjatuhkan badanku ilal ardi, ke tanah. Menaruh itu, menaruh janbi itu maksudnya badanku ke tanah. Wa qad rawa hadzal hadits wa qad ruwiya hadzal haditsu min tariqi Rukanata nafsihi, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini dari jalan Sayyidina Rukanah sendiri. Wa fihi sarraha bi annahu aslama radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis yang langsung dikatakan oleh Sayyidina Rukanah sendiri, beliau menjelaskan bahwa beliau Islam. Beliau memeluk Islam. Wandur qaula Rukanata. Coba kamu lihat ya, kamu telaah ucapan Rukanah. Wandur, kamu telaah ucapan Rukanah. Kalau nadhara melihat, kesananya pakai ila. Kalau nadhara-nya tidak pakai ila, jadi nadhara-nya tafakkur. Tadabbur, tafakkur, menghayati. Kalau melihat dengan mata pakai ila. Kalau fandur madza, nah itu tidak pakai ila, artinya bukan melihat dengan mata, mentafakkur. Allah. Wandur qawla Rukanata. Wallahi ma malakat min nafsi syai'a hina wada'ta janbi ilal ardi. Coba telaah, pikirkan oleh kamu ucapan Rukanah. Ketika dia mengucapkan begini, demi Allah, saya tidak mampu menguasai diri saya sedikit pun ketika kau menaruh badan saya ke bumi, menjatuhkan badan saya ke bumi begitu. Ta'lamu minhu, kata Sayyid Muhammad, kamu akan tahu dari perkataan Rukanah tersebut, anna Rukanah radhiyallahu anhu makana syai'an yudkaru. Sesungguhnya Rukanah radhiyallahu taala anhu artinya dia itu adalah tidak ada apa-apanya yang patut disebut, kan? Yang tadinya soho Rukanah gini gitu kan, hebat Rukanah itu, jadi tidak ada apa-apanya. Biadihi sallallahu alaihi wasallam, dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'annahu kana aqwa Quraisyin badana, sembari sesungguhnya Rukanah itu terbukti adalah orang Quraisy yang paling kuat badannya. Wa ma sara'ahu ahadun qablahu alaihi salatu wassalam, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya, ya, yang mampu mengalahkannya, menyeretnya dia, mengalahkannya sebelum Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamalu aklihi, kamalu ilmihi, kesempurnaan ilmunya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Pindah. Insyaallah. Ayaku enteng ngajinya. Genah ngaji ngadengekeun mah teu mikir. Allah, anu kieu teh ngaranna guru ngaji.
Aya guru ngaji, aya guru ngaji. Lamun guru ngaji mah murid kudu maca, kan? Kita guru ngaji, aya guru ngaji mah guru we nu maca teh. Nu bisana teh guru we wungkul eta guru ngaji. Jawa. Halaman sabaraha? Pindah kitab Mafahim Yajibu an Tusahah. Halaman ya? 95. Halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Telah berkata Sayyid Muhammad bin Said Alawi al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahah, faham-faham yang wajib dibenarkan. Daruratu mulahadhatin nisbati fi mikyasil kufri wal iman. Darurat melirik nisbat, ya, nisbat di dalam timbangan kekufuran dan keimanan. Mau tidak mau harus melirik kita pada timbangan kekufuran dan keimanan agar jangan sembarangan kita menuding seseorang kafir. Ya. Jadi kita harus punya timbangan. Waqad tamassaka Waqad tamassaka tawaifu min ahli dhalalati bidaili syubhati dhawahiril alfazi. Dan sungguh telah memegang erat kelompok-kelompok daripada ahli kesesatan, memegang erat kepada ujung kekeliruan, ya, kekeliruan tentang dohirnya lafad nas Quran, lafad nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keliru ini, keliru, banyak yang keliru ini, sehingga mereka gampang mengkafirkan muslimin karena keliru ini. Atau juga mereka akhirnya punya akidah-akidah yang menyimpang, ya, daripada akidah yang hak, seperti Jabariyah, seperti Qadariyah dan yang lainnya. Mereka memegang kepada nas Quran, nas hadis, namun ini mereka keliru ini, ya, mereka keliru. Makanya mau tidak mau kita harus punya timbangan yang bisa mengetahui hakikat kekufuran daripada hakikat keimanan. Nah, ini kelompok-kelompok ahli kesesatan telah memegang erat kepada ujung kekeliruan tentang dohirnya lafad-lafad Al-Quran, lafad-lafad hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biduni nadharin ilal qara'ini wal maqasidi, tanpa melihat kepada karenah-karenahnya dan maksud-maksudnya, tanpa melihat ke sana. Wa biduni nadharin ilal jam'i bima la yuaddi ila ta'arudi baina al-waridaini,
dan tanpa melihat kepada mengumpulkan dan kepada hal-hal yang menimbulkan kepada ta'arud, ya, kepada perbentrokan pemikiran, perbentrokan natijah dalam pemikiran bainal waridaini, di antara dua keterangan yang datang. Kal qailina bi khalqil Qur'ani, seperti orang-orang yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Jadi makhluk itu baru, berarti tidak qadim, hadis, karena Quran itu makhluk. Mereka ini tamassaku binahwi qaulihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Mereka memegang erat kepada seumpamana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami yang agung telah menjadikan Al-Qur'an Qur'anan Arabiyyan, Qur'an yang berbahasa Arab. Arabian, ini berbahasa Arab. Arabian ini kan makhluk. Maka Quran ini makhluk. Karena melihat apa? Melihat ayat ini. Mereka memegang erat kepada ayat ini. Gara-gara mereka tidak menelaah, tanpa ada penelaahan, tanpa melirik kepada ayat-ayat lain, ya, tanpa melirik kepada nas-nas lain, tanpa melirik kepada karinah-karinah, tanpa melirik kepada tujuan-tujuan, makna-maknanya. Wal qailina bil qadari, dan seperti orang-orang yang mengatakan tentang qadar. Maksudnya mereka yang menganut kepada faham qadariyah. Yaitu paham qadariyah itu bahwa segala yang dilakukan oleh manusia, baik dan buruk, memang itu murni kelakuan manusia, bukan oleh Allah. Ini tidak ditakdirkan oleh Allah. Itu mah kehendak manusia saja. Kemampuan manusia, kehendak manusia. Nah, tamassaku binahwi qoulihi ta'ala fabima kasabat aidikum. Mereka berpegang erat kepada seumpamanya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima kasabat aidikum. Allah Ta'ala mengatakan itu karena apa yang diusaha, yang dikasab oleh tangan-tangan kalian. Dhaharul fasadu, dalam ayat-ayat lain disebutkan banyak ayat-ayat. Ya, bima kasabat aidikum. Al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seperti ayat-ayat ini. Artinya semuanya adalah karena pekerjaan manusia, amal manusia sendiri. Menafikan kepada kudrat iradat Allah Jalla Jalaluhu wahda. Menghilangkan itu.
Dengan dasar ayat yang ini. Ada lagi seperti Jabariyah. Kalau Jabariyah sebaliknya. Segalanya oleh Allah. Hilang kerja manusia, hilang kasab manusia. Dihilangkan. Nah, itu mah kayak dongeng dulu. Di Cibabat, di Cimahi, ada pelacur. Zaman Mama Eyang Cibabat, apa cerita dulu? Ada pelacur. Ya, terus diamankan itu pelacur, masukkan ke sel. Ya. Pukul di sel. Terus bilang itu pelacur. Kata pelacur ke Juragan Wadana. Juragan, da abdi teh teu hoyong jantan pelacur. Abdi teh kieu teh da takdir Gusti. Nampi we. Ku Gusti digerakkeun ku Gusti, abdi hayang dihayangkeun ku Gusti. Da hoyong mah sapertos juragan we abdi. Ku Gusti segala rupa. Bingung ya Wadana. Kudu kumaha ngomong, ada memang bener ku pangeran. Lapor ke Mama Eyang Cibabat, lapor ke Eyang Cibabat. Mama aya pelacur kia seorang. Abari. Jawab we, da ieu ge neungeul ge. Da ku Gusti atuh kumaha. Ngasupkeun ka sel da ku Gusti. Balik deui. Wayahna we maneh di sel. Cenah abdi ngau di sel. Pada iki ku Gusti atuh dulu. Aya deui dongeng. Dongeng aya bangsat. Bangsat paling domba meresahkan masyarakat. Ketangkap, bawa ke desa. Disiksa di desa. Kadayana masyarakat teh marah gitu. Kamu maling domba kami. Itu bangsatnya ngomong, saya tidak pernah Pak Kades tidak pernah ngambil domba siapapun. Kamu tidak ngaku. Ini sudah jelas. Sudah nyata kamu sudah maling domba kami. Enggak, saya tidak pernah ngambil domba siapapun. Yang saya ambil adalah milik Allah. Apa kalian tidak pernah membaca Al-Quran dalam ayat kursi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh? Yang suka dipakai tahlil lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi hanya milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dengan langitnya, apa yang ada di bumi dengan semua milik Allah. Ya, siapa yang memiliki dirinya sendiri? Siapa yang memiliki bumi dan langit? Siapa? Gak ada yang bisa ngomong semua. Memang semua milik Allah, punya Allah. Nah, Pak Kades lari ke seorang ulama. Mama, ini ada bangsat gini. Kata ulama, gampang. Pak Kades paling istrinya. Bawa ke rumah. Nah, nanti kalau ngomong, kenapa kamu maling istri saya? Ini bukan istri kamu, ini milik Allah. Paling istrinya sahabat di desa itu. Setelah itu dilepas. Ya sudah, kalau begitu kata Pak Kades, istrinya sudah di rumah Kades. Ya sudah, kamu sudah pulang aja. Barang pulang ke rumah nggak ada istrinya. Kata tetangganya, istrinya dibawa Pak Kades katanya. Dong sudah ke rumah, kamu bawa istri orang. Tuh, dekat Pak Kades bilang, kata siapa istri orang? Saya bawa ini bukan istri milik kamu, ini milik Allah yang saya bawa. Nah, barulah taubat ya. Ini orang memahami zahirnya lafaz, hanya ujungnya saja itu. Udah keliru mereka. Dah keliru.
Allah Ta'ala. Mereka memegang tamassaku wal qailina apa? Fabima kasabatan wa bima kuntum ta'malun. Dan juga dalam ayat lain wa bima kuntum ta'malun, ya sama. Ya, karena apa yang kalian amalkan. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya. Wal qailina bil jabri, dan juga seperti orang-orang yang mengatakan tentang jabru, yaitu kaum Jabariyah. Yang kaum Jabariyah segalanya oleh Allah, sehingga menghilangkan kasabnya makhluk. Tamassaku binahwi qoulihi ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mereka berpegang kepada seumpamanya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwasanya Allah telah menciptakan kalian dan telah menciptakan segala perkara yang kalian amalkan, dan amal kalian pun juga Allah ciptakan. Artinya kalian tidak punya amal. Tidak ada, dihilangkan dengan kasabnya. Dan firman Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kau tidak melempar tatkala kau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, wa kashful ghita an dzalik, kata Sayyid Muhammad, bahwasanya mengungkap penutup dari itu semua begini, anna jami'al ummati, sesungguhnya semua umat muslimin muslimat ghairal qadariyati, yang selain daripada qadariyah, ala anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala, semuanya berpendapat sesungguhnya semua pekerjaan hamba itu semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Liqoulihi ta'ala, liqoulihi, karena firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala telah menciptakan kalian dan segala yang kalian lakukan. Wa qoulihi ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah harama. Dan firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kau melempar tatkala kau melempar, terkecuali Allah lah yang melempar. Wa in kana yajuzu ayyusafa bihadza al-'abdu ala wajhin akhara minat ta'alluqi yu'abbar anhu bil iktisabi. Dan kalau saja terbukti boleh disifati dengan hal itu seorang hamba, ya, di atas sisi lain daripada ta'alluq hubungan, yu'abbaru anhu bil iktisabi, maka ditakbir daripada orang itu bil iktisabi, ditakbir dengan kasab, hanya kasab saja, bukan dia sendiri yang berbuat amalan, tapi hanya kasab saja. Kama fi qoulihi ta'ala, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, manfaat bagi diri seseorang apa yang dia kasab, dan madarat baginya apa yang dia kasab. Wa qoulihi ta'ala,
Dan seperti dalam firman Allah Ta'ala, fabima kasabat aidikum. Ya, maka karena apa yang dikasab oleh tangan-tangan kalian semua, ila ghairi dzalika, dan sampai yang lainnya, minal ayati, daripada ayat-ayat al-musarrihati yang menjelaskan bi idhafatil kasbi ilal abdi, kepada menyandarkannya kasab kepada si hamba. Walaisa min darurati ta'alluqil qudrati bil maqdur ayakuna bil ikhtira'i faqat, dan tidak termasuk darurat ta'alluqnya kudrat, kekuasaan Allah kepada apa yang dikuasakan, tidak termasuk darurat harus menciptakan saja, tidak. Lianna qudratallahi ta'ala fil azali kanat muta'alliqatan bil alami qabla ikhtira'ihi liwujudihi, karena sesungguhnya kudratnya Allah Ta'ala di azali telah berhubungan dengan alam sebelum menciptakannya Allah, ya ini kepada wujudnya alam. Tapi di azali sudah ada ta'alluqnya. Wa hiya 'inda ikhtira'ihi muta'alliqatun bihi bi naw'in akhara min at-ta'alluq, dan kudrat tersebut tatkala menciptakannya Allah Ta'ala, kudrat tersebut ta'alluq. Ya. Ingat. Kepada wujudnya itu makhluk dengan warna lain minat ta'alluqi, daripada ta'alluq. Artinya ada ta'alluq lain. Haqiqatu nisbatil af'ali li'ibadi. Hakikat nisbatnya perbuatan-perbuatan kepada hamba-hamba. Wa min hadza yadhharu, dan dari inilah nampak anna ta'alluqal qudrati laisa makhsusan bihusulil maqduri biha. Sesungguhnya ta'alluqnya sifat kuasa itu tidak dikhususkan kepada husul hasilnya yang dikuasakan dengan sifat kudrat tersebut. Wa af'alul ibadi nisbatuha ilaihim an tariqil kasbi lal ikhtira'i, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba-hamba nisbatnya itu perbuatan-perbuatan kepada mereka si hamba dari sisi kasab, bukan dari sisi menciptakan. Lianna Allah Ta'ala huwal mukhtari'u laha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menciptakan kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Wal muqaddiru laha, dan menakdirkan kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Wal muridu laha, dan yang menghendaki kepada perbuatan-perbuatan hamba tersebut. Wala yaridu annahu kaifa yuridu ma naha anhu, dan tidak datang keterangan sesungguhnya kelakuan kaifa yuridu ma naha anhu, bagaimana mungkin Allah menghendaki kepada apa yang Allah larang sendiri? Tidak ada keterangan itu. Li'annal amra yughayyirul iradata, karena sesungguhnya perintahan itu membedai iradah, membedai kehendak. Bidalili amrihi jami'an nasi bil iman, dengan dalil perintahnya Allah kepada semua manusia harus beriman. Walam yuridhu min aktsarihim, namun Allah tidak menghendaki, ya kan? Tidak menghendaki kepada iman dari kebanyakannya manusia. Liqoulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Dan tidaklah kebanyakan manusia, walaupun engkau sangat menginginkan semua manusia beriman, kebanyakan manusia itu yang beriman. Artinya kebanyakannya yang tidak beriman. Tapi Allah memerintahkan kepada manusia harus beriman semuanya. Tapi Allah tidak menghendaki, kan? Kecuali yang beriman itu hanya sedikit yang dikehendaki oleh Allah. Jangan heran, karena iradat tidak sama dengan perintah. Perintahan itu membedai iradat. Begitu pula larangan sama. Walam yuridhu fanisbatul af'ali ilal ibadi bin nisbatil musabbabi ila sababi awil wasitati. Maka nisbatnya semua pekerjaan kepada si hamba-hamba tersebut itu termasuk daripada nisbat akibat kepada sebab, atau yang disebut dengan wasitoh. Wasitoh, pelantara saja. Ya. Wahadala munafata fihi, dan ini tidak berbentrokan. Lianna musabbibal asbabi huwallazi khalaqal wasitata wa khalaqa fiha ma'nal wisatati. Karena sesungguhnya yang menciptakan semua sebab, dialah yang menciptakan wasitoh, menciptakan pelantara, dan yang menciptakan ma'nal wisatah, makna kepelantaraannya pada sebab-sebab tersebut. Walaula dzalika alladzi auda'allahu ta'ala fiha lam tasluh an takuna wasitatan. Dan kalau tidak begitu, yang mana Allah Ta'ala telah menitipkan pada asbab-asbab tersebut, maka tidaklah pantas itu menjadi wasithah. Sawa'an kanat mimma lam yuda'ul aqlu kal jamad wal aflaki wal matari wan nar, sama saja ya. Imma adanya ya. Sama saja, itu artinya dari yang dititipi akal atau dari yang tidak dititipi akal, seperti benda-benda mati dan aflak ini, dan kayak hujan, kayak api, au kanat akilatan min malakin unsin au jinnin, sama saja. Atau juga yang berakal seperti malaikat, seperti manusia, seperti bangsa manusia, seperti bangsa jin, sama saja semuanya. Allah, 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 Allah. Jadi di semua makhluk, semua yang disebut madarat, manfaat yang timbul dari makhluk, itu semuanya adalah hanya sebab saja. Hanya wasitoh saja, bukan hakikat. Al-hakikat wallah. Hakikat hanyalah Allah. 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 Ikhtilaful ma'na bi ikhtilafin nisbatil lafdiyah. Perbedaan makna. Ya. Allah, karena perbedaan nisbat yang bangsa lafaz. Wa la'allaka taqul la tuqalu nisbatul fi'lil wahid ila fa'ilaini listihalati ijtima'i mu'athiraini ala atharin wahid wallahu a'lam bisawab. Kerengke da itu upami ngajelaskeun mah sebenarnya mah sakedeung gitu. Ieu mun dijelaskeun sakedeung. Bahasan mana bieu tamsil-tamsilnya banyak. Ya, tapi kalau nanti diringkas sama Buya, nanti ada beberapa lembar lagi, nanti dibahas lagi, diulas, jadi ringkasan sedikit sekali yang bisa difahami, yang difahami oleh kita dari semua bahasan-bahasan yang panjang ini, insya Allah ya. Nanti teruskan saja, nanti sampai ini sampai ini nih, at-ta'zim bainal ibadah wal adab, baru kita bahas diurut dari awal. Insya Allah supaya kalian paham maksud apa yang dikatakan oleh
Sayyid Muhammad Ali Badiki wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna. وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخل عنك يا علماء نهض بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكي ربي رضا منك العيون اقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم والصلاة الله دكس المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى أمرتك فانسبهت بها الأصوار والتلجس بماء هامل على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطيني وظهيري فانسبهت بها الأصوار والتلجس بماء هامل على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبطيني وظهيري أمرتك فانسبهت والتلجس بماء هامل على معاش ومعاد وعلى ذريتي وبدني وظهيري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما أنت رب الكرماء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لغى أشرفنا فتب تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وعامل رعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسم فضلا باعتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عداد قاس صحبه والحمد لله في البدء والتاهي. Maulana